Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di Riau Pak Podcast. Insyaallah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Doktor Honoris Causa Haji Muhammad Tahir Nasution. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat Pak datang Dede. di podcast kami, Riau Pak Podcast. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suatu kebanggaan bagi Riau Pak Podcast bisa kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Wah, ini penuh inspiratif, perjalanan perjuangannya. Wah, ini yang harus kita gali dari Pak Haji ini untuk bisa menginspirasi kami, terutama para generasi muda ini, Pak Haji ini. Masya Allah. Sedikit mungkin latar belakang dari Pak Haji, tentang kisahnya Pak Haji, latar belakang, kemudian kisah perjalanannya. Silakan. Baik Pak Dede, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahir. Pak Dede, selamat pagi. Pagi Pak. Dan semangat pagi. Semangat pagi Pak. Pertanyaannya tadi latar belakang. Betul, saya ya. Latar belakang saya ini sebenarnya pedagang kecil. Masya Allah. Orang sering menyebutnya pedagang asongan, ya, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Tapi dalam hal ini saya ada puluhan macam profesi yang pernah saya kerjakan. Di antaranya misalnya kedai bakso, ya, dorong gerobak mie goreng, nasi goreng, warung kedai sayur, pernah juga bongkar truk pasir, jualan di pasar pusat Pekanbaru di kaki lima. Dan dalam hal ini saya udah lama sekali, dimulai dari tahun 82. Ya. Karena saya putus sekolah, jadi saya putuskan pergi merantau dari kampung halaman saya, Pasaman Timur, Kampung Petani, ke Padang dulu 2 tahun bekerja, lalu saya berhenti bekerja, saya meneruskan ke Makassar. Saya belajar lagi hidup di sana, jualan bakso, nasi goreng segala macam, semuanya di kaki lima. Hijrah lagi saya ke Surabaya, terus saya jualan batu permata segala macam. Zamannya batu ini ya Pak? Itu Pak Haji, tahun ya? 89 ya? 90, sebelum viral batu. Betul. Itu kan baru-baru. Nah, terus saya bermain permata dengan teman saya, sahabat saya, di Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Pulau Bali. Gitu. Tapi profesi saya yang paling lama, yang lagi viral dikenal orang, adalah jualan roti keliling. Itu dia Pak. Itu paling lama. Karena terutama di Pekanbaru ini sampai saat ya udah nasional lah. Itu terkenalnya Pak Haji Tahir Melintir, orang kaya yang awalnya pedagang roti keliling. Nah, betul. Itu yang sangat tersohor. Nah, jadi mengenai jualan roti itu sebenarnya dimulainya tahun 95, 96, 97. Nah, berakhir saya jualan roti itu tahun 2018. Masya Allah. 2018. Nah, berarti itu betul-betul perjalanannya dari awal yang seorang yang menjajaki dunia usaha ya Pak. Betul. Ya? Jadi ini masih pencarian jati diri saya. Saya selalu berpikir, ketika saya jualan roti, saya harus mengantarnya ke warung langganan-langganan saya. Itu ratusan pelanggan, ratusan warung. Bahkan sore hari saya masih jualan ikan asin gitu. Tapi dalam diri saya, ketika saya berkaca, sebenarnya saya melihat diri saya tuh nggak cocok profesi itu sebenarnya. Tetapi setelah berjalan puluhan tahun, belasan tahun, kayaknya belum ada jalan yang lain. Saya juga anak putus sekolah dan sebagainya. Nah, itulah sekelumit tentang diri saya. Tahun 82, 84, 82 saya putus sekolah ya. Kayak saya SMA-nya cuma 2 bulan.
Saya paling cepat itu tamat di SMA. Karena 2 bulan saya tamat riwayatnya gitu. Iya. Waktu masih di Pasaman itu ya? Masih di kampung. Masih di Pasaman, Pak Haji ya? Saya memutuskan untuk pergi merantau. Iya. Nah, itulah kondisi waktu itu karena saya melihat adik-adik saya banyak, saya masih SMP, sehingga saya berpikir bahwa sekolah saya juga tidak akan selesai. Saya memutuskan merubah hidup tuh dengan pergi merantau. Dari berapa bersaudara Pak Haji waktu itu? Saya anak keempat dari 10 bersaudara. 10 bersaudara? Iya. Masya Allah. Anak keempat. Jadi saya di umur segitu masih ada SMP, tamat SMP. Iya. Adik saya tuh masih ada 6. Ya Allah. Kecil-kecil ya. Jadi memang sudah keluarga saya itu kan keluarga KB juga kan. Keluarga besar gitu ya. Keluarga besar. Yeah. Karena memang dulu itu nggak mengenal namanya keluarga berencana ya Pak Haji ya. Ya, dulu prinsip orang tua itu makin banyak anak banyak rezekinya. Ya, itu dia. Betul, Masya Allah. Iya Pak Dede. Wah, ini latar belakang yang sangat betul-betul ternyata Pak Haji Tahir ini betul-betul latar belakang dari orang tua yang seorang petani ya Pak Haji. Petani. Karena ya. gini Pak Haji, banyak yang menganggap wah orang sukses itu pasti latar belakangnya orang tuanya pun yang sudah sukses. Nah, ternyata Pak Haji Tahir ini berbeda gitu. Berbeda, ya. Kemudian kisah perjalanan sampai menuju suksesnya itu seperti apa ini Pak Haji? Baik Pak. Jadi di tahun 2018 tiba-tiba saya dapat telepon dari seseorang yang tidak ada namanya di handphone saya. Oh gitu. Jadi saya tidak mengenal dia. Telepon itu dari Bapak Haji Amin Daulay dari Medan. Oh. Saya mengenal dia di telepon itu. Iya. Nah, menceritakan tentang bisnis. Iya. Ya. Bisnisnya apa? Ada penghemat bahan bakar katanya. Waktu itu Eco Racing. Iya. Perusahaannya namanya Sinergi Eco Racing. Iya. Jadi saya penasaran, karena dia di Medan, saya undang beliau datang ke Pekanbaru supaya saya mengenal dia dan agar saya mengerti bisnis apa ini. Iya. Jelas nggak bisnisnya? Apakah ada legalitasnya? Apakah memang produk ini ada? Apakah benar produknya berkualitas? Dan sebagainya. Ya kalau saya nggak kenal, gimana mungkin saya bisa percaya? Iya. Nah di situ awalnya saya mengenal Eco Racing yang sekarang lagi viral, namanya udah mendunia, jadi PT Best Corporation Syariah. Dan sekarang kita sudah go internasional. Itu awal mengenalnya seperti itu. Betul. Nah, dari situlah saya mulai setelah ketemu Pak Amin Daulay, tentu saya banyak bertanya. Dan saya udah ada momentum waktu itu. Saya mengundang relasi-relasi dan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya rata-rata pedagang kecil, pegawai-pegawai kecil, karyawan-karyawan kecil, pengusaha-pengusaha yang bangkrut, itu yang kawan saya. Tidak ada orang-orang kaya kawan saya. Jadi saya undang mereka di momen makan siang. Ya, saya undang waktu itu 40 orang. Yang hadir malah 85 orang. Masya Allah. Nah itu ceritanya seperti itu. Betul. Nah Pak Amin Daulay juga terkejut. Pikirnya mungkin hanya 3-4 orang. Betul. Nah dari pertemuan itulah akhirnya kawan-kawan yang saya undang ya sambil makan siang sambil ngobrol pada ikut bergabung dengan saya. Itu awalnya. Dan banyak diantara mereka kawan-kawan saya itu ada pegawai negeri, ada pengusaha yang lagi bangkrut, dan lain-lain, ada guru honor, pegawai honorer, dan sebagainya. Betul. Nah mereka-mereka yang bekerja sama dengan saya hari itu, sampai sekarang, itu udah pada sukses. Masya Allah. Udah beli Fortuner cash, udah beli rumah cash, Masya Allah. Udah pergi umroh sekeluarga, penghasilannya ratusan juta. Wah saya bersyukur dong. Saya bersyukur wasilah dari silaturahmi ini, antara Pak Amin Daulay dari Medan bertemu dengan saya dan kawan-kawan. Kondisi kita prihatin, saya masih jualan roti itu waktu itu. Pada saat itu ya Pak? Masih jualan roti. Jadi saya libur hari itu. Dan menariknya lagi, ketika Pak Amin Daulay sudah tiba di bandara, saya kebingungan bagaimana jemputnya. Saya tidak punya mobil, ya kan? Maka saya telepon kawan saya, namanya Pak Hamdan. Hamdan Nasution, ya mantan kepala dinas.
yang segera pensiun ya. Nah, Minta bantuan. pinjam mobilnya. Sekalian orangnya Betul, gitu. betul. Waktu itu mobil Panther tua ya. Betul. Nah, Isuzu Panther tua itulah yang digunakan menjemput Pak Amin. Nah, di bandara kita mencari orang yang tidak kita kenal Belum nih. pernah ketemu. Jadi telepon-teleponan, di mana Bapak? Sudah di mana? Lagi di Bekasi. Pakai baju apa? Segala macam gitu. Iya. Oh, saya pakai baju merah, mereknya Eco Racing gitu ya. Iya. Itu awalnya, sehingga akhirnya Pak Hamdan yang punya mobil juga bergabung dengan saya. Dan Pak Hamdan hari ini udah jadi miliarder. Masya Allah. Udah beli Fortuner 1,5 miliar, ya udah beli Pajero. Saya bangga dan Iya. bersyukur gitu Iya, ya. iya. Nah, Pak Amin Daulay yang saya jemput masih nol, belum dapat apa-apa waktu itu. Belum. Iya. Belum ada, dia juga baru mulai. Betul. Belum pernah ada pertemuan, belum pernah ada seminar di Medan. Pada saat itu ya, Pak. Justru saya duluan buat seminar di Pekanbaru. Di Hotel Puraya 3 Maret 2018, masih saya ingat. Perdana. Baru mau dimulai nih, Maret 2018. Iya. Ternyata dihadiri 380 orang. Perdana ya, Pak. Perdana. Ya? Perdana ya. Nah, itu sekelumit mengawalinya seperti itu. Masya Allah. Prosesnya memang ternyata tidak mudah sebetulnya ya, Pak. Betul. Nah, kemudian yang merubah kehidupan dalam diri seorang Bapak Doktor honoris causa ini menjadi luar biasa. Nah, apa ya? Nah, begini Pak Dede, saya tipe orang suka belajar melihat kisah hidup orang lain. Betul. Kadang lewat koran, kadang lewat majalah, nonton televisi. Betul. Waktu saya jualan tuh banyak waktu nonton TV. Setelah hari ini di PTBS, mungkin udah lebih dari 2 tahun ya, 3 tahun nggak ada nonton TV. Nonton TV lagi ya, Pak. TV-nya ada di rumah, ada home theater, hanya pajangan saja. Di kamar saya ada, di kamar anak saya ada. Nah, pajangan. Jadi saya suka belajar lewat TV. Saya melihat misalnya, seorang pengusaha berbicara pakai jas, pakai dasi, tamunya semua VIP. Saya melihat misalnya konglomerat berbicara, saya melihat seorang pilot terkenal, saya melihat artis terkenal dan sebagainya. Saya juga dulu suka baca buku dulu ya. Nah, dan saya baca buku itu tidak seperti orang. Baca buku itu saya lihat judulnya, saya lihat poin 1, 2, 3, udah segitu aja. Jadi saya tidak baca sampai tamat, saya lihat ringkasannya saja. Dari situ saya belajar. Sehingga banyak saya belajar dari sana. Bagaimana saya merubah pola pikir saya bisa seperti mereka. Ternyata orang sukses itu harus tampil rapi. Kalau bicara harus hati-hati, teratur, terjaga. Orang-orang sukses saya lihat berbicara selalu bicara hal-hal positif dan hal-hal baik. Sementara kebanyakan orang selalu menanggapi negatif. Nah, saya suka berpikiran positif seperti itu. Dari berita, dari baca koran. Seorang Perdana Menteri berpidato, saya dengerin. Sambil lewat aja gitu. Tapi saya dengerin. Terus saya menyaksikan misalnya bintang film terkenal, jalannya, pakaiannya, sepatunya, dan sebagainya. Cara bicaranya. Jadi saya mencontek dari sana. Dari berbagai latar belakang. Ada Ustadz Kondang misalnya, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya melihat dia bicara kok bisa memukau puluhan ribu, ratusan ribu orang. Dia kan dengan saya sama-sama manusia. Apa sih bedanya? Dia juga bukan alumni Amerika, dia juga bukan alumni dari Tokyo. Dia hanya tamat pesantren. Tapi kok bisa? Jadi saya belajar dari sana sehingga merubah mindset saya. Maka ini jadi bahan training saya sekarang. Bagaimana merubah paradigma orang. Bagaimana merubah mindset orang. Bagaimana merubah pola pikir orang. Orang kalau dia tidak mau merubah paradigmanya, dia tidak mau merubah pola pikirnya, maka dipastikan dia sampai akhir hayatnya hidupnya susah. Apalagi kalau dibarengi dia berpikiran negatif. Nah, tugas saya hari ini banyak merubah pola pikir orang. Seperti Pak Dede semalam bertemu dengan Ustadz Muhammad Daripane. Lalu Daripane itu
mengenal saya gara-gara seseorang, Betul. penjual cendol. Iya. Nah, penjual cendol itu yang membawa Ustadz dari Pane ke saya, lalu Ustadz dari Pane banyak dialog, lalu dia ngikuti jejak saya. Betul. Itu contoh ya, Betul. contoh. Nah, itulah yang membuat pribadi saya berubah. Seiring dengan waktu, saya terus belajar dan doa sama Allah. Masya Allah. Ya, doa sama Allah ini minta. Kadang-kadang kita doa sambil nangis. Iya. Ya. Betul. Saya dulu pernah menabung pingin pergi umroh. 20 tahun nabung nggak bisa pergi umroh. Saya doa sama Allah. Saya diajak istighosah, saya ikut. Diajak SLC, saya ikut. Iya. Diajak training, saya ikut. Iya. Dari sana saya banyak belajar. Oh, ternyata kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jika kita sudah buntu jalannya, maka jalan yang terbaik minta sama Allah. Betul. Karena Allah katanya, Allah maha besar, Allah maha memampukan, Betul. Allah maha kaya. Jadi kalau orang hari ini suka mengeluh, apalagi dia mengeluh kepada temannya, Iya. apalagi dia mengeluh kepada saudaranya, Betul. maka yang terjadi adalah balasannya juga mengeluh. Iya. Sama masalahnya. Tapi ketika kita mengeluh sama Allah, Allah yang maha pencipta, Allah yang menjamin rezeki, Allah yang menjamin sukses, kita yakini, terus kita belajar memperbaiki diri, dijamin kita berhasil. Dijamin. Maka sekarang saya kepada siapa saja kawan saya yakin, Bapak pasti berhasil. Kalau mau merubah pola pikirnya, kalau mau merubah mindsetnya. Orang kalau nggak mau merubah mindsetnya, itu begini Pak. Saya kan hanya pedagang kecil, mana mungkin. Nah, Saya Pak. kan hanya tamat SMP, mana mungkin saya berhasil. Kebanyakan yang timbulnya kan itu Pak. Orang-orang seperti itu ketemu dengan saya pelan-pelan ngomong. Iya. Bapak bisa sukses. Dimulai dengan berpikir positif. Betul. Mau mengikuti jejak orang-orang sukses. Iya. Belajar kepada orang-orang sukses. Jangan belajar kepada orang-orang yang di mata Anda dia gagal. Iya. Hidupnya juga susah, dia juga mungkin hanya sebagai seorang karyawan biasa, seorang honorer. Ya. Apalagi temannya udah kerja 25 tahun, hidupnya gitu-gitu aja, segalanya masih nyicil. Nah, saya mengajarkan kawan-kawan supaya Anda ikut jejak saya di PT Best Corporation. Saya menjadi mentor Anda, insya Allah 1 tahun Anda meraih sukses. Iya. Lunas hutang riba, bisa pergi umroh bersama istri. Betul. Seperti hari ini saya kerjanya banyak jalan-jalan. Masya Allah. Ini juga baru pulang dari Eropa, dari Turki. Kemarin ya Pak. Turki, Pak Haji, ya saya naik kapal cruise melewati selat Bosporus yang memisahkan antara Asia dan Eropa, betul. dan sebagainya, beberapa destinasi yang selama ini saya lihatnya di film. Misalnya Masjid Biru, Hagia Sophia, Ankara. Saya sering dengar lagu-lagu Ankara, saya nggak tahu itu di mana. Gunung es, salju, dan sebagainya. Terus balon udara, ya, balon udara. Terus kita kemarin jeep safari, off-road. Betul, off-road. Di Indonesia saya nggak pernah, malah di mancanegara. Coba. Dan itu Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Sampai Pak Haji ini sekarang menjadi seorang trainer dan motivator ini ya, Masya Allah. Dan satu, Pak Haji, ini banyak orang bertanya. Pak Haji awalnya tidak lulus SMA. Betul. Nah, kemudian melanjutkan sekolah SMA-nya kalau tidak salah pas Pak Haji merantau ke Makassar ya. Iya, betul. Merantau ke Makassar. Nah, ini banyak yang bertanya, kenapa ini sekarang Pak Haji Tahir punya gelar doktor honoris causa. Nah, ini bagaimana nih ceritanya? Mengapa sampai dapat gelar doktor honoris causa itu sendiri? Jadi ada sahabat saya yang bergabung dengan bisnis saya tahun 2018. Ya. Yang waktu itu dia sudah S2. S2 ekonomi syariah, dia juga seorang ustadz terkenal ya, alumni Pakistan dan Malaysia. Doktor pula. Nah, hari ini dia udah jadi dokter. Kondang pula ya. Kondang ya. Artinya perusahaan-perusahaan, instansi-instansi atau jamaah besar mengundang dia. Betul. Nah, ikut bergabung dengan saya
dan pernah ke rumah saya ketika saya masih jualan roti. Ya. Nah, dia mungkin join dengan saya karena segan. Nah, makin ke sini setahun, 2 tahun, dia melihat perubahan saya totalitas. Nah, kepada beliau setiap saya berprestasi, misalnya saya baru beli Fortuner baru, cash, saya cerita, dia datang ke rumah, kaget dia. Nah, saya pergi umroh dan haji, saya undang beliau, kaget dia. Saya masuk rumah baru, saya undang dia, kaget dia. Nah, terus saya pergi lagi umroh, membuat dia heran. Ternyata dalam perjalanan itu dia membuat satu penelitian. Dia lihat latar belakang saya, dia lihat saya kerja sebagai pedagang roti, pedagang kaki lima ini lebih dari 30 tahun, tepatnya 36 tahun. Nah, jadi satu ketika, hari ini dia bernama Dr. Abdul Haq, Master Ekonomi Syariah PhD. Ustadz ya. Kemarin saya lihat dia lagi di Makassar. Dia info ke saya mau silaturahmi, lalu saya tunggu kedatangannya di rumah saya, lalu menceritakan perihal bahwa prestasi Bapak itu spektakuler. Wah, ini bisa meraih gelar. Gelar apa? Gelar doktor. Wah, saya tidak butuh gelar, saya bilang. Saya tidak butuh gelar. Untuk apa gelar? Jadi saya sepertinya saya tidak tertarik. Ya, kita cukup berteman saja. Ustadz kalau mau sungguh-sungguh di PTBS juga bisa seperti saya. Bisa beli rumah mungkin 3 miliar seperti saya. Bisa haji, bisa umroh segala macam. Beli Pajero, penghasilan segala macam. Dari situ dia mulai tertarik. Nah, tapi dengan argumen beliau, apa manfaat gelar? Kan gitu. Kan tadinya saya skeptis. Untuk apa saya gelar doktor? Kawan saya banyak doktor. Sebab biasa-biasa aja mereka, tidak ada prestasi yang spektakuler di mata saya. Ya. Nah, artinya tidak diikuti banyak orang. Akhirnya dari situlah awalnya dia memberikan argumen, lalu saya dihubungkan dengan profesor di Jakarta. Yang penting Pak Tahir bersedia diwawancarai, diinterview. Nanti perlu dilengkapi dokumen-dokumen, ijazah terakhir misalnya. Kalau memang Pak Tahir setuju, apa manfaat gelar? Katanya di mancanegara, di negara-negara maju, Dr. HC sangat disegani. Misalnya di Amerika, di Jerman, di Jepang, Dr. HC sangat disegani. Karena benar-benar karya mereka nyata. Sebelum dia dapat gelar, dia sudah melakukan aplikasi semua hal. Dan diketahui masyarakat luas. Gitu. Cuma dia tidak punya gelar. Nah, ternyata ada seorang pakar, katanya pakar hewan, dicontohkannya waktu itu puyuh, pakar di bidang puyuh. Sehingga dia beternak hingga puluhan ribu, ratusan ribu ekor puyuh, menghasilkan juga uang miliaran. Gitu kan? Yang ketika diwawancarai ternyata dia bukan akademisi. Dia bukan insinyur ahli peternakan. Ternyata dia tidak taman SD. Tetapi keahliannya bisa menjelaskan secara detail apa itu puyuh. Misalnya paruhnya berapa panjangnya, lidahnya berapa panjangnya, rempelonya, ususnya berapa panjangnya, berapa berat, berapa jumlah bulunya, panjang kakinya dan sebagainya, matanya, warnanya segala macam. Nah, itu diadu dengan profesor akademisi, itu mengalahkan profesor. Katanya. Betul. Itu membuat saya jadi berpikir. Jadi bukan masalah Bapak akademisi atau tidak. Karya Pak Tahir ini layak diberi penghargaan yang tertinggi. Dan kisah hidup Bapak sudah ditonton oleh profesor di Jakarta. Yang dia adalah presiden UIPM Indonesia. Cabang Malaysia dan Amerika itu. Nah, manfaat lain adalah kita dipandang lebih mulia, lebih terhormat. Ya mungkin suatu hari Pak Tahir ya siap-siap akan diundang untuk memberi ceramah umum, kuliah umum. Pak Tahir kan sudah mungkin ratusan kali ya pembicara seminar, menghadirkan ribuan orang. Rata-rata seminar saya paling sepi 200, 300 hingga 1000 orang. Nah, semenjak tahun 2018. Padahal saya bukan backgroundnya seorang orator. Saya bukan
hasil sekolah dari misalnya sekolah kepribadian, nggak ada. Ini benar-benar otodidak. Hanya modal keberanian, mau belajar, mau baca buku, mau mencontoh kisah-kisah orang sukses. Saya juga nggak tahu. Dan yang terpenting adalah saya yakini ketika Allah ridho karena doa dan ikhtiar kita, maka segala sesuatu yang dalam pikiran akal orang nggak mungkin itu menjadi pasti. Dan itu membuat saya menjadi lebih yakin. Makin kesini makin yakin. Jadi saya bilang kalau Bapak mau hasil 1 miliar 1 tahun, ikut bisnis saya. Saya mentoring, insya Allah sukses. Dan itu sudah terbukti kepada ratusan bahkan ribuan orang. Bukan satu orang. Betul. Jadi dalam hal ini saya meraih gelar doktor. Saya terharu ya. Saya terharu. Dibuat di gedung mewah di ballroom PT BES. Di kantor pusat, dihadiri owner, dihadiri ratusan orang, kolega di Bandung. Padahal kita kan tinggal di Pekanbaru. Nah, dan dihadiri banyak doktor dan profesor. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya tertarik. Gelar itu bukan untuk disombongkan. Bukan untuk dibangga-banggakan. Bapak diberikan penghargaan ini, gelar Dr. HC ini, karena aplikasi karya Bapak sudah berlangsung lama. Tetapi yang luar biasa adalah ketika saya bergabung di PT BES, saya ditempa melalui Spiritual Leadership Camp atau disebut Istighozah yang saya ikuti terus-menerus. Dan itu saya banyak berubah. Allah memberikan jalan kemudahan. Saya merasakan hari ini apa saja yang saya kerjakan kok mudah. Mudah ya. Urus ini mudah, urus ini mudah. Anak saya mau resepsi pernikahan mudah, ya. Betul. Yang tadinya nggak pernah saya bayangkan, ya. Bahkan anak saya resepsi kemarin di hotel premier. Pada saat COVID dilarang pesta, dilarang resepsi. Kok ketika anak saya resepsi pernikahannya kok dapat izin? Dan dihadiri ribuan orang. Ini pasti pertolongan Allah. Gitu Pak Dede. Ternyata seru sekali ini pembahasan kita bersama Pak Dr. Haji Muhammad Tahir Nasution ini. Waduh, tidak terasa waktu 30 menit serasa kayak 5 menit ini Pak Haji. Kalau dipikir-pikir kurang kita pembahasan. Mungkin kalau ada poin penting mau closing silahkan. Betul. Ini yang paling fundamental. Pesan-pesan untuk masyarakat nih agar bisa mengikuti jejak Pak Haji Tahir ini. Pesan-pesan saya kepada publik atau kepada masyarakat. Ayo buka wawasan Anda seluas-luasnya. Ayo merubah mindset dan pola pikirnya. Bahwa ada mentor seperti saya di Indonesia, mentor seperti saya ada ratusan, mungkin bahkan ribuan orang yang sudah sukses. Yang rata-rata mereka sudah go internasional. Yang latar belakang saya dan kawan-kawan berbeda-beda. Seperti saya aslinya pedagang kecil. Pedagang kecil, penjual roti, penjual ikan asin yang mungkin selama ini dipandang sebelah mata. Tapi akhirnya saya bisa memakai mobil Alphard. Saya beli mobil Alphard cash. Ya kan? Bisa saya membeli mobil Pajero terbaru cash. Bisa membangun rumah dalam tempo 2 tahun saya di bisnis ini, saya sudah bisa membangun rumah. Yang saya tempati hari ini, Villa Bunga itu ya mungkin kurang lebih 3 miliar. Ya. Ada mini park di dalam rumah. Coba. Nah, pesan saya kepada masyarakat luas atau kepada teman-teman yang sudah bergabung tapi belum sukses. Sabar, terus belajar, hadiri setiap event penting seperti seminar bisnis. Orang yang menghadiri seminar bisnis, lalu dia buka pola pikirnya, dia kosongkan gelas, pikiran dikosongkan, mau menerima informasi-informasi yang baik dan belajar dari orang-orang sukses, apalagi ada mentor yang siap mendampingi Anda, maka
tetaplah bersabar, tetap belajar, lahkan anaknya hingga dia perguruan tinggi S1, S2 dan seterusnya. Betul. Bahkan hingga pernikahannya bisa resepsi di hotel berbintang 5. Betul. Bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Saya tidak pernah membayangkan penjajah roti jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Abu Dhabi, ya, ke Bangkok dan sebagainya. Saya tidak bisa bayangkan. Sering saya melihat artis-artis terkenal jalan-jalan keliling dunia. Ya. Saya berpikir berapa mereka menghabiskan uang. Berapa? Dan mana mungkin orang seperti saya bisa. Ya. Ternyata dengan merubah pola pikir saya harus berjiwa pengusaha. Betul. Saya harus berjiwa seorang entrepreneur. Betul. Saya harus menjadi motivator buat diri saya dan keluarga saya. Syukur-syukur bisa menjadi motivator bagi orang lain. Kepada teman-teman saya yakinkan mereka ikuti jejak saya, terus belajar, sabar mengalami prosesnya. Proses kesulitan, penolakan, ya ditolak orang nggak percaya, itu adalah proses yang wajib dilewati oleh setiap orang. Proses meraih sukses pasti melewati rintangan-rintangan. Tidak ada sukses instan, tiba-tiba sukses. Tapi kalau Anda mau tiba-tiba sukses, terpaksa Anda harus menjadi anak raja. Betul. Atau anak konglomerat. Betul. Jadi lahir dia sudah kaya. Betul. Tapi kalau kita lahir dari seorang zero, keluarga petani kecil, bahkan tidak punya lahan yang luas, hanya sepetak tanah. Dan kalau saya bertahan di kampung halaman saya, maka saya bersabarlah di kampung saya tetap mencangkol dan orang tua saya tidak punya lahan. Syukur-syukur alhamdulillah dengan mindset sukses saya, dengan pola pikir saya yang lebih ya demokratis, ya, care dengan siapa saja. Saya bergaul dengan semua golongan, semua suku. Mulai suku dari Aceh sampai Papua, Bali, Jawa, dengan berbeda keyakinan. Tidak ada problem. Bisnis tidak harus satu keyakinan. Bisnis tidak harus kita harus sesama Islam saja. Bisnis ini berlaku kepada semua agama, semua manusia. Maka pesan saya yang paling penting, yakinkan diri setiap orang. Publik di luar sana, kawan-kawan saya yang sudah join belum sukses, yakinkan dirimu pasti sukses. Ini kepastian. Ya. Dari mana kepastian? Allah menjamin setiap orang yang sungguh-sungguh sabar menjalani prosesnya, mau belajar terus positive thinking, pasti sukses. Jadi pesan saya tidak terlalu panjang. Anda pasti sukses, ikuti jejak kami siap menjadi mentor Anda. Dan saya bersyukur tiba-tiba saya diundang ini PT Paramedia Bagus ya, Riau Fak TV. Wah, ini saya juga ucapkan ini terima kasih kepada Riau Fak TV. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisnisnya makin maju. Amin, dan teman-teman Riau Fak TV juga bisa sukses bersama kami di PT BES. Mungkin itu Pak Dede. Ya, terima kasih Pak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Tahir Nasution. Inti mungkin sedikit motonya, saya yakin diri saya bisa menjadi sukses. Betul. Gitu ya Pak Haji ya. Iya, pastikan kita bisa mengatakan kepada diri masing-masing dan kepada orang lain. Betul. Saya pasti sukses. Betul. Saya yakin saya pasti sukses. Betul. Kenapa saya sukses? Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Betul. Saya ingin membahagiakan istri, membahagiakan orang tua saya. Saya ingin membawa keluarga saya haji dan umroh. Betul. Dan semoga kesuksesan saya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Betul. Gitu ya. Betul. Betul. Nah, terus moto kita di PT BES, moto yang sudah tenar, go berkah, no riba, go baitullah. Wah. Jadi kita terbebas, hidupnya berkah, terbebas dari hutang dan riba, betul. Berangkat haji, ya, dan bisa keliling dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Pak Haji Tahir. Baik Pak Dede, insya Allah. Para pemirsa masyarakat semua, terutama bagi kalangan masyarakat yang ada di Pekanbaru khususnya, dan juga Provinsi Riau pada bahkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haji Muhammad Tahir. Baik Pak Dede. Mohon maaf, ini waktunya benar-benar serasa pengen terus nih sebenarnya Pak Haji. Okay. Nanti mungkin kita buat agenda untuk
sesi Boleh di selanjutnya. sesi-sesi yang lain. Betul, sesi Ya, selanjutnya. oke. Dengan kisah-kisah Betul. yang lain. Kami Oke. minta waktunya nanti ke Oke. Pak Haji Muhammad Tahir di sela-sela kesibukannya yang begitu Oke. padat menjadi motivator, Ya, oke. mentor dan segala macamnya. Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para pemuda-pemuda Pak Haji. Oke, untuk pemuda Indonesia saya ucapkan selamat dan sukses. Amin. Ya, selamat bergabung juga dengan Riau Pak TV. Ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Haji Muhammad Tahir. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.